Hai Ibu, hai Ayah. Kembali lagi dengan Dokter Ike, saya dari tim YOYAL. Hari ini kita mau ngobrol tentang boleh nggak sih ibu menyusui itu berpuasa? Nah, sebenarnya masalah berpuasa ini memang agak tricky ya. Dan penelitiannya pun sudah mulai dari sejak zaman lama lah, kurang lebih tahun 1983. Udah ada penelitian di Afrika Barat. Mereka meneliti pada ibu-ibu yang menyusui nih, mereka berpuasa dari jam 5 pagi sampai dan jam setengah 8 malam. Apakah ada perubahan? Ternyata pada volume tidak ada perubahan. Jadi volume ASI yang dihasilkan tetap sama. Tapi ada perubahan pada mikronutrien di kandungan ASI yang dihasilkan oleh ibu-ibu tersebut. Nah, catatannya adalah di malam hari mereka super menghidrasi dirinya, alias minumnya sangat banyak. Kemudian penelitian yang agak baru tahun 2006 itu ternyata sama bahwa tidak ada juga perubahan. Jadi secara umum berpuasa itu boleh, tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa sih term and condition-nya? Jadi yang pertama, kondisi ibu dan kondisi bayi harus dalam keadaan baik dan sehat. Siapa yang bisa menentukan ibu dan bayi boleh berpuasa? Konsultasi pada dokter ya. Jadi kalau pada bayi sehat dan tumbuh kembangnya baik, yaitu dia sesuai dengan kurva pertumbuhan, boleh-boleh aja. Tapi ibu juga harus tetap mengingat bahwa pada ibu menyusui diperlukan tambahan 500 kalori sampai 600 kalori per hari. Tuh, banyak kan? Kalau ibu bisa memenuhi kebutuhan kalorinya dan tetap memberikan makanan yang baik dan nutrisi yang cukup pada dirinya, maka berpuasa boleh. Nah, jadi apa aja yang harus ibu siapkan pada saat kalau ibu memutuskan menyusui dan berpuasa? Selain ibu dan bayi dalam kondisi yang sehat, lalu pertumbuhan bayi sesuai dengan kurvanya, ibu juga harus mengingat bahwa makanan yang dimakan dalam satu hari itu bukan dikurangi, tapi dipindah jadwalnya dari sejak buka puasa sampai sahur. Bisa nggak tuh harus dicukupi semuanya? Kalau bisa, silahkan berpuasa. Tipsnya adalah minum 8 gelas per hari, dan itu 8 gelas minimal loh. Jadi harus dibagi-bagi sejak berbuka sampai nanti saatnya imsak. Kemudian geser jam makan mendekati imsak. Jadi jangan sahur terlalu pagi atau terlalu awal. Pada saat bangun tidur sebelum sahur bisa diberikan snack atau buah. Kemudian makan beratnya digeser mendekati jam imsak. Jangan lupa pada saat berbuka, pilihlah makanan yang bergizi. Kalau defaultnya kan ibu-ibu pasti gorengan, lontong, kolak ya kan? Siapa yang enggak tuh? Nah itu sebaiknya enggak. Soalnya jadi kenyang. Lupa kan? Yang penting-penting jadi nggak masuk. Jadi baiknya pada saat berbuka, yang penting dulu diutamakan, lalu kemudian yang lain-lain nanti kalau masih bisa. Nah, pada ibu yang menyusui dan memutuskan untuk berpuasa, ibu harus melihat juga kondisi bayi. Bayi itu dalam satu hari minimal pipis harus 6 kali. Dan jangan lupa juga pupnya pasti sering dong. Nah, kalau bayi frekuensi pipisnya berkurang, ibu harus waspada. Jangan-jangan bayi dehidrasi. Kemudian selain pipis, ibu juga bisa melihat apakah bayi tenang seperti biasa atau cenderung rewel atau malah lemas. Jadi perhatikan pula kondisi bayi, juga kondisi ibu. Kalau misalnya ibu merasa sangat haus setelah menyusui atau setelah pumping, ibu sebaiknya berbuka. Kemudian kalau ibu lemas, lesu, terasa sangat lelah, capek, atau pipis juga berkurang, warnanya pun pekat, sebaiknya ibu evaluasi lagi dan pertimbangkan kembali apakah akan terus berpuasa atau tidak. Ayah, ibu pasti banyak yang bingung nih sebetulnya mau puasa atau tidak. Nah, kalau dari agama Islam sendiri, bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan yang spesial ya, karena semua pasti berlomba-lomba ingin menunaikan kewajiban puasa. Tapi jangan lupa, ibu hamil dan ibu menyusui itu juga sebuah tugas yang mulia. Banyak surat yang menyatakan tentang kehamilan dan menyusui. Jangan lupa itu.
Nah, di Islam jangan lupa ada juga yang dinamakan rukhsah atau kemudahan. Apabila ibu dan ayah memutuskan untuk tidak berpuasa pun tidak mengapa, karena ada kemudahan yang diberikan. Itu merupakan pilihan sebetulnya. Ada ulama yang menganjurkan untuk diganti di hari lain, ada juga yang cukup membayar fidyah atau harus dilakukan keduanya. Itu kembali lagi kepada ayah ibu. Tapi jangan lupa bahwa apabila kita mengambil rukhsah atau kemudahan itu pun disukai oleh Allah, ya. Jadi kewajiban, sama-sama kewajiban, menyusui kewajiban, berpuasa di bulan Ramadan pun kewajiban. Jadi pilihan kembali lagi kepada bapak dan ibu. Jangan lupa yang kita harapkan adalah ibu sehat, bayi sehat. Sekian ayah ibu ngobrol kita tentang puasa hari ini. Kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol, boleh komen di sini. Nanti kita ngobrol di komen ya. Sekian.